البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadisnya pendek aja ini ya. Al-hadisur rabi' was salasun ba'dal mi'atain, 234. Haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarana Abu Tayyah Yazid ibn Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla ayyubnal masjidu fi marabidil ghanam. Dahulu kala Nabi SAW sering sebelum masjid itu dibangun, beliau sholat di kandang-kandang kambing. Baik, di sini diriwayatkan oleh Adam, beliau adalah Abul Hasan Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani Al-Misri, siqatun sabtun abid, ahli ibadah. Qala haddatsana Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis ma'ruf. Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri. Baik. Ahli ibadah juga. Iya. Basrah. Akhbarana Abu Tayyah Yazid ibn Humaid, beliau Abdubai Al-Basri, siqatun sabt. An Anas, ini ma'ruf ya, Abu Hamzah Anas bin Malik Ibnu Nadr Al-Khazraji Al-Madani Al-Basri. Jadi semuanya Basriun kecuali Adam. Ada Malaysia ya? Enggak, ini yang Mesir. Ada. Baik. Nah, Anas bin Malik bercerita, kana nabiyyu yusolli. Dijelaskan oleh Al-Karmani, ini menunjukkan sering kali sholatnya seperti itu. Bagaimana? Yaitu fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Kalau yang sholat sunnah ya jelas di rumah seringkali. Tapi ini yang maksudnya boleh jadi adalah sholat yang lain tatkala di luar rumah, sebelum masjid itu dibangun. Qabla ayyubnal masjid, sebelum masjid dibangun. Alnya di sini adalah apa? Ahdiyah dhinniyah, yaitu yang dipahami di dalam akal kita, yaitu apa? Masjid Nabawi. Sebelum Masjid Nabawi dibangun, Rasulullah sering sholatnya adalah di marabidil ghanam, yaitu kandang-kandang kambing. Kenapa? Nah, ini jadi permasalahan. Kata Al-Hafidh, ini menjadi dalil sebagian ulama tentang apa? Sucinya kotoran kambing. Dan ini betul, dari satu sisi kotoran kambing memang betul bahwasanya dia adalah tidak sampai najis, masalah kotor-kotor, tapi dia cuma rumput kan sebenarnya itu. Kotoran kambing rumput-rumput aja. Dia tak makan. Kalau sholat di kandang kambing tidak ada tempat lain ya sholat. Ini sekedar apa kata para ulama, ini lidalalatil jawaz, menunjukkan boleh. Sebagaimana Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal nusolli fi ma'atinil ibil gak? Wah Rasulullah, bolehkah kami sholat di kandang onta? Nabi mengatakan tidak boleh. Wa fi marabidil ghanam, na'am, iya boleh. Bukan karena kandang onta berarti najis, tapi dijelaskan oleh Al-Hafidh karena apa? Khuliqat minal jin atau minas syaiton. Onta tercipta dari jin atau dari setan. Jadi pembahasannya lain. Yaitu nanti pembahasannya kalau nggak salah dalam apa? Bada'il Khalaq. Insya Allah di situ pembahasannya bagus di situ. Bukan berarti onta itu asalnya adalah dari setan betul-betul, tapi karakternya adalah seperti karakter setan, pemarah, jahat, suka menyepak, suka sombong dan sebagainya. Nah, Rasulullah melarang untuk sholat di situ karena dikhawatirkan ada doror bahaya. Tapi mendekat ke kambing karena karakter kambing itu tawadhu, tenang, baik hati, walaupun apa banyak kawin. Kambing di Yaman yang betina sedang makan, yang jantan tembak aja. Nggak tahu ini sudah sibuk makan. Tapi maksudnya adalah kambing itu karakternya adalah tawadhu, baik, maka Rasulullah membolehkan untuk sholat di situ. Nah sekarang masalahnya, kata Al-Hafidh, ini tidak terang-terangan menunjukkan kotoran kambing itu suci. Masalah walaupun suci, tapi dalil sekedar seperti ini tidak menunjukkan itu suci. Kenapa? Karena telah datang dari hadis Aisyah, juga hadis Jabir dan lain-lain, Nabi itu sholat memakai hamparan. Mungkin kalau sekarang bilang sejadah, atau mungkin kain atau apa, atau pakai tikar, sebagaimana dalam hadis Anas memakai alas.
Maka bukan mustahil tatkala beliau masuk ke kandang kambing, beliau juga memakai alas agar tidak langsung kena kotoran. Jelas walaupun itu tidak najis tapi busuk lah, orang boleh muntah sujud langsung kena kena guli-gulinya itu. Sebab Rasulullah solat di malam berwarna. Ada aja, makanya para ulama mengatakan ini lidalalatil jawaz, menunjukkan boleh. Kalau disuruh memilih, ya tentunya makin bersih makin baik. Masjid aja, walaupun dia tidak terkena najis, tapi disyariatkan untuk dibersihkan dari rambut, dari potongan kuku, dari kertas, dari daun. Nah, apalagi menunjukkan bahwasanya memang diperintahkan untuk dibersihkan, bahkan disyariatkan untuk diberi wangian. Maka bagaimana dengan kandang kambing yang jelas sama sekali tidak wangi? Jadi bukan diutamakan, tetapi menunjukkan ini boleh. Hanya saja masalah sucinya dia suci, masalah suci. Nah, sama aja suci, masalah sucinya suci, tidak najis, tetapi ya jelas kotor, bau busuk, orang boleh muntah kena kotoran yang hitam itu. Kotoran ayam yang hitam yang agak macam Milo hitam tuh. Nah, itu baunya sangat busuk. Tapi penduduk di Asia tidak solat di dalam. Ya memang tak perlu ya. Tak perlu. Nah, itu juga nanti ada kuman, ada cacing-cacing. Di masjid aja kadang kita pakai hamparan lagi, padahal sudah bersih masjid. Pakai sejadah lagi. Bagaimana dengan di kandang kambing? Jelas memang dohirnya kata Al-Hafidz tapi memakai hamparan juga. Hanya saja walaupun sudah memakai hamparan, jelas baunya masih kuat kanan kiri atau dari bawah. Maka ini menunjukkan memang dia itu suci walaupun tidak langsung kena. Ada pendapat lain yaitu pendapat Ibnu Hazm. Dia mengatakan hadis ini telah dihapus dengan disyariatkannya sholat di masjid, karena Nabi di dalam hadis Anas dikatakan sebelum masjid dibangun. Ini mengisyaratkan setelah masjid dibangun maka Nabi sholatnya bukan lagi di kandang kambing tetapi di masjid. Cuma ini dibantah oleh Al-Hafidz, yaitu bukan berarti setelah sholat di masjid berarti Nabi mengharamkan sholat di situ, karena ma'ruf di dalam hadis Jabir menunjukkan bahkan di akhir hayat Nabi terkadang mencontohkan untuk untuk tetap sholat di kandang kambing dan menjauh dari kandang unta dan sebagainya, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan agar kita tahu batasan-batasannya. Misalkan terpaksa nggak ada tempat kecuali itu, jangan khawatir, ini pun suci, walaupun masalah kotor ya kotor, bau ya bau. Tapi masalah suci. Masjid zaman Nabi di Madinah masjid orang miskin. Ya kebanyakannya miskin. Madinah kebanyakannya para fuqara. Walaupun ya tetap ada itu kan. Pokok-pokok kurma. Air itu jadi. Oh memang masjid Rasulullah dari pelepah kurma. Jadi memang waktu hujan ya tembus memang. Nabi sholat di atas tanah yang basah, yang becak itu. Orang miskin jadi kaya. Oh ya betul, alhamdulillah. Iya. Nabi pakaiannya satu, kita pakaian di almari gelambak tuh banyak. Baik, ini hadisnya pendek aja, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Nabi itu nampak semua.